Hai Sobat Ava, selamat datang di Avalon Channel. Untuk film yang akan saya review kali ini adalah produk Marvel yang berjudul Shang-Chi. Sebelumnya, siapkan dulu minuman dan camilan kesukaan kalian untuk menemani saat santai kalian. Baiklah, tidak usah berlama-lama, mari kita mulai. Cerita Shang-Chi ini berawal dari legenda 10 cincin yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. 10 cincin tersebut memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, bagi yang memiliki cincin tersebut dapat hidup abadi. Cincin itu dimiliki oleh seorang pria yang bernama Su Wenwu. Dia membuat sebuah kelompok yang dinamakan Ten Rings. Su Wenwu adalah seorang yang mengejar uang dan kekuasaan. Hingga pada tahun 1996, suatu ketika, Su Wenwu mencari tempat yang bernama Ta Lo, karena tempat tersebut memiliki hewan mistis dan sihir kuno, serta warganya berlatih bela diri dari para dewa. Dia berniat untuk menguasai Ta Lo. Saat perjalanan memasuki area Ta Lo, terjadi keanehan pada area tersebut, yang menyebabkan kecelakaan pada kelompok Ten Rings. Tetapi Su Wenwu terselamatkan dari kejadian tersebut dan tinggallah dia seorang diri. Disitulah Su Wenwu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ying Li, seorang penjaga desa Ta Lo. Mereka beradu ilmu bela diri, tetapi Su Wenwu dapat dikalahkan oleh Ying Li. Setelah kejadian pertarungan tersebut, mereka saling jatuh cinta dan memutuskan untuk membangun hidup baru. Mereka sepakat untuk meninggalkan masa lalu mereka dan menjalani kehidupan menjadi orang biasa pada umumnya. Mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Su Shang-Chi dan Su Xialing. Kemudian diceritakan pada masa kini, ada seorang laki-laki yang bernama Sean. Sean mempunyai pekerjaan sebagai seorang petugas parkir valet. Dia mempunyai teman wanita yang bernama Katie. Pada suatu pagi, mereka naik bis umum untuk berangkat kerja. Tapi tak disangka-sangka, Sean yang sebenarnya adalah Shang-Chi diserang oleh kelompok Ten Rings. Who are you? Mereka mau mengambil liontin warisan yang dipakai oleh Shang-Chi. Aksi perkelahian itu memperlihatkan bahwa Sean bukanlah orang biasa. Dia dapat mengatasi setiap serangan dari kelompok Ten Rings dengan menggunakan ilmu bela diri. Tetapi liontin pun berhasil diambil. Katie melihat itu sangat terheran-heran, karena Katie mengenal Sean adalah seorang laki-laki biasa yang tidak bisa ilmu bela diri. Shang-Chi bergegas pergi ke Macau untuk menemui adiknya. Dia juga menjelaskan kepada Katie kalau dirinya bernama asli Shang-Chi, sedangkan orang-orang yang menyerangnya adalah utusan dari ayahnya dan dia dilatih ilmu bela diri sejak kecil. Sampainya di Macau, Shang-Chi mencari Xialing adiknya. Sedangkan untuk mencari Xialing, Shang-Chi harus mengikuti pertarungan yang dimana lawannya ternyata adalah Xialing adiknya sendiri. Xialing sangat marah kepada Shang-Chi karena meninggalkannya seorang diri di rumah ayahnya tanpa ada kabar berita. Pada waktu itu, Shang-Chi yang masih berumur 14 tahun mendapatkan tugas dari ayahnya untuk menghabisi seseorang. Tetapi tugas itu tidak dilaksanakan oleh Shang-Chi. Yang dilakukan Shang-Chi malahan melarikan diri dan tidak pulang lagi ke rumah. Tak lama setelah pertarungan itu, kelompok Ten Rings muncul untuk mengambil liontin yang dikenakan oleh Xialing. Pertarungan pun terjadi, tetapi pada akhirnya liontin itu berhasil diambil. Shang-Chi berusaha keras mengejar kelompok Ten Rings dan kemudian muncullah Su Wenwu yang menjemput Shang-Chi dan Xialing untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Su Wenwu menceritakan kalau dirinya sering mendengar suara Ying Li, ibu Shang-Chi, yang terus-menerus memanggilnya dan mengatakan kalau dirinya dikurung di dalam gunung yang berada di desa Ta Lo. Oleh sebab itu, Su Wenwu membawa pulang Shang-Chi dan Xialing untuk bekerjasama membebaskan ibu mereka. Shang-Chi tidak mempercayai hal itu karena Shang-Chi melihat sendiri bagaimana ibunya meninggal. Su Wenwu memerintahkan anggotanya untuk bersiap-siap karena 3 hari kemudian saat fajar tiba, di hari perayaan Qingming, pintu gerbang Ta Lo akan terbuka dan mereka dapat dengan mudah masuk ke desa Ta Lo. Shang-Chi sangat tidak setuju dengan perintah ayahnya. Karena membantah perintah ayahnya, akhirnya Shang-Chi, Xialing, dan Katie dikurung. Tetapi pada saat dikurung, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang berperan sebagai Mandarin sang teroris yang merupakan aktor bayaran. Dia mempunyai seekor teman yang bernama Morris.
Morris merupakan salah satu hewan dari desa Talo yang diambil oleh ayah Sangchi untuk menemukan jalan masuk ke pintu desa Talo. Morris ingin segera kembali ke desa Talo dan akan memberitahu Sangchi jalan untuk masuk ke desa tersebut tanpa harus menunggu hari raya Qingming. Mereka pun akhirnya segera berangkat dengan mengambil mobil milik anak buah ayahnya untuk segera kabur ke desa Talo. Tetapi aksi mereka ketahuan deh oleh kelompok Dering. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, tetapi untunglah mereka berhasil kabur dari tempat itu. Perjalanan ke desa Talo sangatlah menegangkan dan berliku-liku. Namun setelah melewati perjalanan yang cukup sulit dan menegangkan, sampailah mereka ke desa Talo. Pada awalnya mereka ditolak oleh warga desa Talo. Tetapi tiba-tiba muncul seorang perempuan yang bernama Yinan, yang adalah bibi Sangchi, dan mengizinkan mereka untuk tinggal di desa Talo. Sangchi memberitahu bibinya kalau Su Wenwu akan segera datang. Kedatangan Su Wenwu ini dikarenakan dia mengira kalau istrinya belum meninggal, melainkan ditahan di dalam gunung di desa Talo. Dan Su Wenwu ingin membebaskan istrinya Yingli, karena sering mendengarkan suara istrinya yang sering memanggil dan meminta tolong untuk dibebaskan dari gunung tersebut. Kemudian Bibi Yingnan menjelaskan kepada Sangchi jikalau sebenarnya yang didengar oleh ayahnya adalah suara dari seekor makhluk The Dweller in Darkness, yaitu penghuni kegelapan, yang menjanjikan keinginan terbesar ayahnya, yaitu berkumpul kembali bersama dengan istrinya. Hal itu dilakukan The Dweller agar segera dapat keluar dari gunung yang mengurungnya selama ini dan kembali memangsa jiwa dari semua orang. Karena dengan memangsa jiwa orang, The Dweller dan pasukannya akan semakin bertambah kuat. Di saat Bibi Yingnan menjelaskan, secara tidak sengaja ada seorang nenek tua yang tidak sengaja menjatuhkan anak panah. Melihat hal itu, Katie segera membantu nenek tersebut dengan membawakan anak panah tersebut. Sesampainya di tempat tujuan, nenek tersebut meminta Kuang Po mengajari Katie untuk memanah. Sedangkan Bibi Yingnan mengajak Sangchi dan Xialing untuk bersembayang dan memberikan baju pelindung kepada mereka berdua. Untuk mengisi waktu, mereka semua berlatih untuk mempersiapkan diri sebelum kedatangan Su Wenwu. Sangchi diajari oleh bibinya ilmu bela diri dari Talo, sedangkan Xialing diberi senjata oleh bibinya. Saat fajar pada waktu perayaan Qingming, Su Wenwu berhasil datang di desa Talo bersama dengan pasukannya, dan mereka mulai melakukan penyerangan untuk membebaskan The Dweller. Sangchi berusaha sekuat tenaga melawan ayahnya sendiri, sehingga suatu saat dia kalah dari serangan ayahnya. Dia tenggelam di dalam sungai dan bertemu dengan naga pelindung agung. Dalam seketika, kekuatan Sangchi pun kembali pulih. Sangchi keluar dari sungai bersama dengan naga pelindung agung. Dia kembali melawan Su Wenwu yang terus berusaha untuk membuka gerbang dan membebaskan The Dweller yang sudah ditutup oleh pelindung agung. Pada pertarungan itu, Sangchi berhasil mengendalikan cincin dan mengalahkan ayahnya. Tak lama dari itu, The Dweller berhasil keluar dari gerbang dan mengambil jiwa Su Wenwu. Tetapi pada saat itu, Su Wenwu memberikan 10 cincinnya kepada Sangchi. Setelah mengambil jiwa Su Wenwu, The Dweller pergi menuju ke pemukiman desa Talo. Tetapi hal itu dihalangi oleh naga pelindung agung. Mereka pun bertarung. Naga pelindung agung berhasil menahan The Dweller, tapi keadaan itu tidak berlangsung lama. The Dweller mendapatkan banyak jiwa dari anak buahnya, sehingga menjadi semakin kuat. Selanjutnya, The Dweller menghisap jiwa naga pelindung agung agar menjadi tak terkalahkan. Tetapi upaya itu digagalkan oleh Katie dengan memanah tenggorokannya, sehingga naga pelindung agung terselamatkan. Dan Sangchi dengan segera menyerang balik The Dweller dengan menggunakan 10 cincin miliknya, hingga meledak berkeping-keping. Itulah akhir dari The Dweller. Bagaimana Sobat Ava? Sangat seru kan film Sangchi ini? Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. See you in the next video. Ciao!